Tes 1 2. Tes 1 2 tes 1 2. Enak man. Nggih, sing pundi monggo kersane. Tes. Enak mana, Pak? Enak yang gini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma shfi mardahum wa taqabbal syuhada'ahum wasurhum ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, para bapak, para ibu ingkang dipun mulyakaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Iki basa napa enake? Basa Jawa napa basa Saya meralat apa yang disampaikan beliau niku wau. Saya bukan dari Surabaya. Saya ini dari Lamongan, asli wong Lamongan ya. KTP-nya masih Lamongan. Nggih. Alhamdulillah diberi kemudahan Allah bisa bertemu berkumpul dengan panjenengan sedanten masyarakat Sedayu Lawas Brondong Lamongan. Alhamdulillah, masya Allah, semangat luar biasa. Mugi-mugi perjalanan panjenengan ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu biqa'il ardi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat di muka bumi yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi, dan tempat-tempat di muka bumi yang paling dibenci Allah aswaquha, pasar-pasarnya. Alhamdulillah di sore hari ini kita dikumpulkan Allah di sebaik-baik tempat, di tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini seperti yang disabdakan Rasulullah, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Manusia dibangkitkan dari alam kubur, dibangkitkan dari kuburannya, digiring menuju padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, semuanya digiring menuju padang mahsyar. Matahari didekatkan, manusia ketakutan. Di saat seperti itu ada 7 golongan manusia yang diberi naungan pada hari kiamat. Salah satunya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
orang yang hatinya bergantung di masjid, orang yang senang ke masjid, yang remen sholat jamaah, yang senang memakmurkan masjid. Itu salah satu ciri orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya mlebet hadis niki. Amin ya rabbal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dan semoga sholawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, membimbing kita, yang menangisi kita di malam hari, mengkhawatirkan kita, mendoakan kebaikan untuk kita. Semoga sholawat serta salam tercurahkan kepadanya, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Mugi-mugi panjenengan sing rawuh dipun gampilaken Allah Subhanahu wa taala saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi kita insyaallah kita akan membahas keutamaan negeri Palestina yang sekarang sedang dirundung juga, tertimpa lara. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah, memenangkannya, dan mengalahkan musuhnya dan musuh kita, orang-orang Zionis Yahudi. Qatalahumullah fid dunya qabla al-akhirah. Ikhwatal iman, apa saja keutamaan negeri Palestina? Negeri Palestina itu bagian dari negeri Syam. Ya, negeri Syam itu kalau sekarang ada 4 negara, yaitu Al-Mamlaka Al-Hashimiyah Al-Urduniyah, atau negara kerajaan Zordania. Terus yang kedua Filistin, negara Palestina. Yang nomor 3 Suriah, negara Suriah. Kemudian yang nomor 4 adalah Lubnan atau Lebanon. Jadi kalau panjenengan pernah baca sejarah negeri Syam, maksud negeri Syam itu kalau sekarang wilayahnya 4 negara: Suriah, Palestina, kemudian Zordania, dan Lebanon. Kita nggak bahas Israel karena kita nggak mau mengakui ya negara Yahudi ya. Jadi itu negeri Syam secara umum. Negeri Syam yang 4 tadi intinya, jantungnya adalah Palestina. Kenapa? Karena di Palestina ada tempat suci kita, namanya Al-Masjidul Aqsa, yaitu Masjid Al-Aqsa. Apa saja keutamaan negeri Palestina? Saya sebutkan, panjenengan tulis, yang mau nulis sehingga ya boten napa-napa monggo. Apa saja keutamaan negeri Palestina? Yang pertama, negeri Palestina adalah negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Surat Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari nabinya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya di malam hari dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu,
yang kita berkahi, yang kita berkati di sekelilingnya. Sekeliling Masjidil Aqsa berarti negara mana? Tolong dijawab. Nabi diperjalankan Allah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kita berkati di sekelilingnya. Maksudnya negara mana? Palestina atau Syam secara umum. Sehingga negeri Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain yang menunjukkan itu adalah, kalau tadi surat Al-Isra ayat yang pertama, maka ada ayat lain yang menunjukkan bahwa negeri Palestina itu negeri yang diberkati, yaitu surat Al-Anbiya ayat 70 sampai 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan ketika mereka membuat makar kepada Ibrahim, siapa maksudnya ini? Ketika mereka membuat makar menyiksa Nabi Ibrahim, maka kami jadikan mereka orang-orang yang merugi. Kemudian kami selamatkan Nabi Ibrahim, dan kami selamatkan pula Nabi Lut. Kemudian kami hijrahkan mereka ke negeri yang diberkati untuk alam semesta ini. Nah, kita harus tahu sejarahnya. Siapa yang dimaksud mereka yang menyiksa, yang melukai, yang mempersekusi Nabi Ibrahim ini? Siapa kira-kira? Siapa mereka? Sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Siapa mereka ini? Jadi begini, Nabi Ibrahim itu lahir kurang lebih 1900-an sebelum Masehi, atau 2000 tahun kurang lebih sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Nabi Isa lahir, itu lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di mana? Para jemaah? Di Sedayu. Ngawur sampai ini. Ten Budi, ten Irak. Nah, di kerajaan namanya kerajaan Babilonia. Ya, Babilonia. Kemudian masyarakat Babilonia itu mereka adalah kaum pagan, penyembah dewa-dewa, penyembah patung-patung. Dan Nabi Ibrahim lahir di kondisi masyarakat yang sangat memuja dewa-dewa, patung-patung. Kebetulan ayahnya Nabi Ibrahim sendiri, namanya siapa? Azar. Dia ini adalah seorang yang memiliki profesi memahat patung untuk dijual. Maka Nabi Ibrahim ini sejak kecil hidup di dunia paganisme, penyembahan terhadap berhala-berhala. Kemudian Allah memilih Nabi Ibrahim. Siapa yang cerita Palestina wajib cerita Nabi Ibrahim. Gak bisa cerita Palestina terus ujuk-ujuk gitu, gak bisa. Harus ke Nabi siapa? Ibrahim dulu, karena asal muasalnya dari sana. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dipilih Allah menjadi Rasul, tidak mau ikut tradisi kaum Babilonia yang menyembah apa tadi? Berhala-berhala. Karena Allah memilih Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Abu Tauhid, bapaknya ahli tauhid. Maka terus ceritanya panjang, kalau diuraikan nggak cukup waktunya. Intinya Nabi Ibrahim berdakwah di kaum Babilonia. Bahkan ketika kaumnya mengadakan perayaan, Nabi Ibrahim diundang, tidak mau. Inni sakim, aku sakit, aku nggak mau acara-acara kayak gitu. Akhirnya ketika kaumnya sibuk membuat perayaan-perayaan, Nabi Ibrahim datang ke tempat pemujaan mereka. Berhala-berhala ini dipecahi semuanya sama siapa? Nabi Ibrahim. Tapi disisakan yang paling
besar. Setelah mereka selesai perayaan, mereka datang ke berhala-berhalanya, ternyata berhalanya pecah semua. Tapi tinggal yang besar, yang utuh. Mereka sudah punya asumsi pasti ki Ibrahim ini. Maka Nabi Ibrahim dicekal, dibawa, ditanya, diinterogasi, "Hei Ibrahim, sapa sing mecahi iki?" Nabi Ibrahim menjawab apa? Apa kata Nabi Ibrahim? Sing mecahi siapa? Yang paling besar, patung sing paling gede. Nabi Ibrahim goro. Gara-gara goronya ini, bohongnya ini, Nabi Ibrahim gak bisa memberi apa? Syafaat. Ini tak cerita no dawa meneh. Ya, sampai nurut wae ya. Akhirnya apa yang terjadi ikhwatal iman? Ya, Nabi Ibrahim sebenarnya nggak niat dusta, tapi tujuannya Nabi Ibrahim adalah ngajak mereka supaya diberi argumentasi supaya melek mereka ini. Mereka mengatakan, "Loh, Ibrahim, bagaimana mungkin? Bukankah ini berhala? Mana mungkin bisa ngomong?" Lah, mereka kejebak sendiri dengan omongannya. Loh, makanya itu kenapa kalian menyembahnya kan gitu, gitu. Terus klimaksnya Nabi Ibrahim dibakar oleh raja yang dolim pada waktu itu, Raja Namrud. Ya, kemudian dibakar, tetapi Allah berfirman kepada api, "Ya naru," gimana? "Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau itu dingin, selamat untuk Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak termadorotkan, tapi ini semuanya dan akumulasi dari rentetan peristiwa penyiksaan, persekusi, bully dan seterusnya. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah. Nah itu hijrahnya kemana? Kemana kira-kira? Ke Palestina. Wa najjainahu wa luton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Maka kami selamatkan Ibrahim dan Lut menuju tempat yang kami berkati untuk alam semesta ini. Kemana itu? Ke Palestina, ke negeri Syam. Kenapa kok bareng Nabi Lut? Loh, apakah Ibrahim sama Nabi Lut sezaman, Ustadz? Jawabannya iya. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu sezaman. Terus Nabi Lut itu apanya Ibrahim? Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Sehingga diselamatkan Allah, Nabi Ibrahim hijrah bersama istri tercinta. Siapa namanya? Siti siapa? Siti Saroh. Wong sedayu lawas gak gelem Siti Saroh, maunya Sarah. Ya, nek Sarah kan modern gitu ya. Nek Saroh kan ketok desa kan gitu ya. Sama Siti Sarah ke Palestina. Lah di Palestina itulah Nabi Ibrahim ya menjadikan Darul Hijrah, negeri hijrahnya Nabi Ibrahim. Inilah Nabi pertama yang mendarat di Palestina, yang nanti akan disusul anak keturunannya sampai nanti lahirlah Israel dan anak keturunannya mulai dari Nabi Ibrahim ini di tanah Palestina. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini kok jadi cerita para nabi nih ya? Gak jadi kalau gitu. Kita lanjutkan saja bahwa Palestina adalah negeri yang apa tadi? Diberkati ya. Nanti saya lanjutkan itu. Intinya tadi kan Nabi Ibrahim nyampe di mana tadi? Palestina. Nanti lahirlah Nabi, gak langsung lahir Nabi Ishak, karena di Palestina terjadi paceklik. Maka Nabi Ibrahim sama Siti Saroh hijrah. Hijrah lagi. Hijrah kemana? Hijrah ke Mesir. Kenapa kok ke Mesir? Karena di Mesir ada sungai Nil. Ada sungai berarti ada kehidupan, ada pertanian, ada makanan. Maka Nabi Ibrahim balik hijrah ke Mesir. Ketika di Mesir, ternyata di Mesir ada raja yang dolim, raja yang bengis. Lah raja yang dolim bengis ini punya hobi yang unik. Apa hobi ini? Seneng ngepek bojone wong, seneng dengan istrinya orang. Kalau ada wanita cantik
maka diambil, suaminya dibunuh, disakiti. Lah kebetulan Siti Sarah ini wanita yang cantik luar biasa. Wong ini eyang putrinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kan ganteng luar biasa. Siti Sarah ini eyangnya Nabi Yusuf nanti, tapi belum lahir Nabi Yusuf ini. Maka raja ini tertarik sama Siti Sarah. Kemudian sudah Nabi Ibrahim ngomong sama Siti Sarah, nanti kalau ente ditanya, bilang saja kamu itu saudariku. Nanti kalau aku ditanya sama raja ini, ya aku tak ngomong bahwa aku adalah saudaramu, biar nanti kita nggak disiksa. Maka ketika dibawa ke istana, raja ini berkata, "Hei Ibrahim, siapa wanita ini?" Itu kalau Nabi Ibrahim berkata, "Ini istriku," langsung diambil, Nabi Ibrahim disakiti, dibunuh. Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang berbeda. "Hei Ibrahim, siapa perempuan ini?" Nabi Ibrahim berkata, "Hadhihi ukhti." Ini adalah, atau dia ini adalah ukhti, saudariku. Nggak mau bilang zaujati. Ngerti lagi? Ukhti. Ini sebenarnya nggak bohong. Ini namanya tauriyah. Tauriyah itu apa, Ustadz? Tauriyah itu satu kata dalam bahasa Arab mengandung dua makna. Makna dekat dan makna yang jauh. Orang yang diajak ngomong memahaminya makna dekat, padahal sing ngomong pengennya makna yang jauh. Maka ketika siapa wanita ini, Ibrahim menjawab, "Ukhti, saudariku." Maka masuk di kepalanya raja, berarti dulure, gitu? Dulure, dulur kandung. Padahal maksudnya Nabi Ibrahim itu bukan itu. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga di sini Nabi Ibrahim tidak dikatakan berdusta, tapi bertauriah. Akhirnya selamat. Dan raja ini ingin berbuat jahat kepada Siti Sarah. Setiap kali berbuat jahat gak bisa bergerak dia. Akhirnya dia berkata, "Wahai Sarah, doakanlah kepada Tuhanmu agar aku terlepas." Maka didoakan terlepas. Tapi dia pengen ngulangi, nyoba sih jajal pisan kas bi berhasil, kan? Ngulangi lagi, pengen berbuat jahat. Siti Sarah berdoa lagi, nggak bisa gerak lagi. Sampai berulang kali, terakhir mentok nggak bisa. Akhirnya nyerah raja ini. Dan raja ini berkata, "Berdoalah kepada Tuhanmu, aku nggak akan menyakitimu lagi." Akhirnya didoakan, raja ini terlepas. Akhirnya raja mengerti bahwa ini bukan wanita sembarangan. Ini wanita wali di antara wali-walinya Allah. Sebagai bentuk penghormatan raja ini, maka raja ini memberikan budak wanita kepada Siti Sarah. Siapa nama budak yang dikasihkan ini? Siti Hajar. Hajar ini sebenarnya bukan budak. Dulu ini bangsawan, putri atau permaisuri raja sebelumnya. Raja itu ditaklukkan sama raja yang baru ini. Bisa dipahami nggih? Ibaratnya ini jadi tawanan begitu, dijadikan bojo, padahal aslinya bukan miliknya. Nah ini dikasihkan ke Siti Sarah sebagai bentuk penghormatan. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dan budaknya Sarah yang bernama Hajar balik ke Palestina. Balik ke mana? Palestina. Ini asal usulnya bangsa Palestina, nanti saya jelaskan. Balik ke Palestina, ternyata Siti Sarah ini melihat suaminya ini lama nggak punya anak, kasihan. Akhirnya Siti Sarah memberikan budaknya kepada Ibrahim. Akhirnya pindah tangan Hajar ini dari tangannya Siti Sarah ke tangannya Ibrahim. Kemudian ada dua riwayat. Ada yang mengatakan dimerdekakan kepada Ibrahim, dimerdekakan Ibrahim terus dinikahi. Pendapat yang lain tidak dimerdekakan, ya memang budaknya Ibrahim. Singkat kata, maka Nabi Ibrahim punya anak dari siapa? Hajar. Siapa namanya? Ismail. Lahirnya Ismail ini membuat cemburu Siti Sarah. Sarah cemburu banget karena ternyata Hajar punya anak, ya. Maka dengan hikmahnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk berhijrah dari Palestina. Maka Hajar dihijrahkan
sama Ismail itu dihijrahkan kemana? Dihijrahkan ke Mekah, tanah gersang tandus, sulit cari air, tidak ada tumbuhan, gersang tandus. Setelah ditaruh, Nabi Ibrahim langsung balik ke negeri Syam. Lihat saya semuanya, sampean kalau lihat Jazirah Arab, yang paling selatan itu namanya Yaman. Yaman kalau ke utara Mekah, Mekah ke utara lagi Medina, Medina ke utara jauh Palestina. Jadi Palestina itu ada di utara. Jadi orang Palestina kalau sholat menghadap kemana? Saya ulangi ya, paling selatan Yaman, sebelah selatannya Yaman sudah laut Arab, Samudra Hindia. Yaman ke utara Mekah, Mekah ke utara Medina, Medina ke utara jauh Palestina. Berarti orang Palestina Masjidil Aqsa menghadap kemana? Ada orang Palestina kalau sholat menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Tapi kiblatnya di mana? Di selatan. Gitu ya? Langsung ditinggal Pak. Ini kan cerita yang sudah sering diceritakan ketika Idul Kurban toh. Ditinggal. Maka Siti Hajar mengatakan, Ibrahim, bagaimana kau tinggalkan kami di tempat yang tandus, gak ada makanan, gak ada kehidupan. Hei Ibrahim, Nabi Ibrahim gak noleh. Sampai akhirnya Siti Hajar berkata, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini, wahai Ibrahim? Dijawab sama Nabi Ibrahim, iya. Maka Siti Hajar langsung berkata, idzan lan yudayyi'anallah. Kalau begitu Allah nggak mungkin menyanyiakan kami. Akhirnya iki bojo sing sitok ditelen nggone Arab Mekah. Ini nek tak critakno dawa, wis gak tak critakno sing Mekah, sing tak critakno sing Palestina wae, ngoten nggih, biar cepet. Asal usule Palestina iki lho. Akhirnya di mana? Di Palestina ternyata Siti Sarah punya anak. Dikasih nama siapa? Ishak. Ada dua versi sejarah. Versi umat ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Menurut Kristen, menurut Yahudi, yang disembelih bukan Ismail, tapi yang disembelih adalah Ishak. Disembelih di mana? Di Baitul Maqdis, di Qubbatus Shahra. Panjenengan tahu kalau ada gambar Masjid Al-Aqsa yang kotak komplek begitu, di tengah-tengahnya kan ada masjid, kubahnya warna emas, betul? Itu di dalamnya ada batu, Pak. Saya pernah ke situ. Nah, di situ itulah Nabi Ishak disembelih menurut versi keyakinan ahli kitab. Adapun umat Islam meyakini bahwa yang disembelih adalah siapa? Nabi Ismail. Oke. Lah Nabi Ishak ini punya anak. Siapa anaknya namanya? Nabi Yakub. Yakub inilah yang bernama Israel alaihissalam. Nah, Nabi Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Nanti Nabi Ibrahim balik ke Mekah, kurang lebih umurnya Nabi Ismail 7 tahunan. Diperintahkan Allah nyembelih. Setelah itu balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Mekah. Ternyata Nabi Ismail sudah menikah dengan wanita Arab Jurhumiyah. Nabi Ismail gak Arab. Nabi Ismail itu bapaknya Babiloni, sedangkan emaknya orang Mesir. Gitu? Gini betul? Nabi Ismail itulah yang menikah dengan wanita Arab. Ini namanya Arab Musta'ribah, Arab yang diarabkan. Arab itu ada 3, Pak. Arab yang Musta'ribah, yaitu keturunannya Nabi Ismail karena menikah sama wanita Arab. Nanti turun jadi Adnan, Adnan turun jadi Quraisy, Quraisy turun jadi Rasulullah. Paham nggih? Ini namanya Arab Musta'ribah. Pernikahan Nabi Ismail dengan wanita Arab. Jelas nggih? Itu Arab Musta'ribah. Arab yang nomor 2 adalah Arab Al-Aribah, Arab yang asli Arab. Itu tempat tinggalnya di Yaman. Ya, nanti Yaman di zaman Ratu Balkis, kerajaan Sabah. Nanti terus karena umatnya sudah balelo, banjir bandang jebol, satu Ma'rib jebol,
Makanya penduduk asli Yaman yang Arab asli itu pindah ke Yathrib, ke Medina. Nanti jadi Aus dan Khazraj. Jadi Aus dan Khazraj, jadi orang-orang Ansor itu aslinya orang Yaman dulunya. Ini Arab Al-Ariba, Arab yang asli. Lah orang Quraisy melahirkan para muhajirin gitu. Baik, orang muhajirin itu Al-Musta'riba. Sedangkan orang Arab itu yang Ansor apa tadi? Al-Ariba. Yang nomor 3 Arab Al-Baidah. Arab Al-Baidah itu Arab yang punah. Contohnya kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, itu Arab Al-Baidah, Arab yang punah. Jadi Arab ada berapa? Arab itu ada 3. Arab yang asli Arab, tinggalnya dulu ada di mana tadi? Yaman. Arab yang diarabkan, ini adalah anak keturunannya Nabi Ismail. Berarti saya mau tanya, Rasulullah dari 3 jenis Arab ini, Rasulullah itu Arab yang mana? Musta'riba. Nabi dengan muhajirin itu musta'riba karena Quraisy. Hijrah ke Madinah ditulungi Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj aslinya orang Yaman. Berarti Aus dan Khazraj orangnya Ariba apa Musta'riba? Ariba. Wis pinter kabeh alhamdulillah. Akhirnya apa yang terjadi? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim tadi ya menikah, mohon maaf, Nabi Ismail menikah, didatangi sama Nabi Ibrahim. Tak ada, Nabi Ismail tidak ada, ada istrinya. Kebetulan istri pertamanya Nabi Ismail ini kurang baik, kurang legowo sebagai istri. Ya sikapnya kurang pas. Akhirnya sebelum pulang Nabi Ibrahim pesen, nanti kalau suamimu pulang, tolong suamimu suruh ganti atabah rumah, pintu rumahnya. Atabah itu kayak undak-undakannya atau palang pintunya, suruh ganti. Nabi Ismail pulang, diceritani sama istrinya, tadi ada laki-laki begini begitu, begini begitu. Terus dia sebelum pulang pesen, kamu Ismail disuruh ganti palang pintu rumahmu. Akhirnya Nabi Ismail paham, ini bapakku, siapa namanya? Nabi Ibrahim, dan aku disuruh menceraikan kau. Jadi cerai. Nabi Ibrahim balik ke Palestina. Setelah itu balik lagi Nabi Ibrahim, ini bukan langsung-langsungan ya, ini jaraknya juga jauh. Beberapa tahun kemudian balik lagi ke Mekah. Nabi Ismail sudah menikah lagi sama wanita Arab yang lain. Ini nanti yang punya turun-temurun itu. Ini istri yang berikutnya ini baik, legowo. Ketika ditanya Nabi Ibrahim, hidup saya enak, Ibrahim orangnya Ismail orangnya baik, pokoknya baguslah gitu. Terus sebelum pulang Nabi Ibrahim ngomong sama mantunya. Mantunya nggak tahu kalau itu mertuanya. Tolong nanti kalau suamimu pulang, suruh dia menetapkan palang pintu rumahnya. Nabi Ismail datang, dikasih tahu tadi ada seorang laki-laki bertamu begini begitu, begini begitu. Terus sebelum pulang dia berkata, agar engkau wahai suamiku tidak mengganti palang pintu rumahnya. Kata Nabi Ismail, itu bapakku Nabi Ibrahim, dan aku diperintahkan untuk memegang dirimu, tidak menceraikanmu. Mungkin sampean bertanya, Ustaz iku lapo Nabi Ibrahim kok riwariwi padahal anaknya durung teko, kok gak ditunggu dulu? Ojo takon aku, hadis sing ngono ya. Aku mek cerita tok. Balik kan? Nah, perhatikan yang terakhir, balik lagi. Ini ada jeda waktu loh ya. Saya selesaikan yang di Mekah dulu ini. Balik lagi ke Mekah, Nabi Ibrahim baru bangun Ka'bah. Bangun apa? Ka'bah. Bangun Ka'bah bersama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Maka Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail bangun Ka'bah, meninggikan pondasinya Ka'bah. Pondasinya sudah ada, tapi diangkat pondasinya. Setelah itu balik ke Palestina. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub inilah yang bernama Israel. Nama lainnya Nabi Yakub alaihissalam adalah Israel. Israel ini Nabi Yakub alaihissalam, saya lanjutkan dikit, nanti saya balik ke keutamaan Palestina. Nabi Yakub atau Israel alaihissalam ini punya paman. Pamannya ini punya 2 anak perempuan. Salah satu namanya Rahel. Nabi
Yakub atau Israel ini seneng sama Rahel. Maka dia ngomong sama pamannya, "Paman, aku mencintai anakmu, izinkan aku menikahi putrimu yang bernama Rahel itu." Maka pamannya berkata, "Tidak apa-apa wahai Israel atau Yakub, tapi kau harus kerja dulu bersamaku 7 tahun." Namanya cinta. Maka Israel mau bekerja berapa tahun tadi? 7 tahun. Sampai 7 tahun selesai dinikahkan dengan siapa? Dinikahkan oleh pamannya, tapi ternyata tidak dinikahkan dengan Rahel, Pak. Tidak dinikahkan dengan Rahel. Dinikahkan sama anaknya yang lain bernama Lea. Bernama siapa tadi? Lea. Nabi Yakub protes, "Wahai Nabi siapa tadi? Nabi Yakub ini, "Nduk, paman kok mboten salah ta panjenengan niki. Kula niki pengene nikah sama Rahel. Kok panjenengan nikahkan sama Lea?" Maka pamannya berkata, "Wahai ponakanku, tradisi keluarga kita ini gak boleh ngeloncati dulur tua. Kaya ndos dayu lawas padha." Berarti aslinya itu kono. Ya. Aduh, Nabi Yakub terpaksa. Gimana lagi ya? Akhirnya nikah sama Lea, tidak sama Rahel. Kasihan kan? Tapi cintanya Nabi Yakub, Israel itu sama Rahel, bukan sama Lea. Pertama kali. Akhirnya maju lagi ngomong sama pamannya, "Paman, aku seneng sama Rahel. Aku pengen nikah sama Rahel." "Oh, enggak apa-apa, tapi kau harus nikah sama aku. Kamu harus kerja lagi 7 tahun. Zaman dulu kayak gitu, termasuk Nabi Musa kan gitu kan? Disuruh kerja berapa tahun itu? Ya itu tradisi zaman dulu, nggak bisa kita protes. Cuma cerita doang saya ini kan. Akhirnya apa yang terjadi ya jamaah? Dinikahkan. Ya gak apa-apa Ibrahim. Sampai 7 tahun dinikahkan sama Rahel. Alhamdulillah ya Allah. Keturutan cintanya Nabi Yakub, Israel. Muncul masalah baru. Apa masalah baru? Masalahnya adalah Lea punya anak banyak, Rahel gak punya anak. Anak-anaknya inilah nanti yang jadi Bani Israel. Dari Lea ini Nabi Yakub punya anak satu, Ruben. Ruben itu nama Yahudi. Anak yang kedua namanya Simon. Makanya Perdana Menteri Israel yang dulu namanya Simon Peres. Karena mbah buyutnya dulu memang namanya Simon. Anak yang ketiga namanya Lewi. Anak yang keempat namanya Yahuda. Yahuda inilah nanti kakeknya bangsa Yahudi. Yahuda yang nomor 4 ya. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 5 Zebulon. Yang nomor 6 Isakhar. Berapa tadi? 6. Nanti tak suruh ngulangi, gak bisa saya jewer loh sampean. Kalau gak ditulis gitu ya. 6 orang. Itu si Rahel berdoa terus agar punya anak, belum punya anak terus. Sedih beliau itu. Akhirnya Rahel ini punya budak namanya Bilha. Maka dikasihkan ke suaminya, "Wahai suamiku, karena aku nggak bisa ngasih kamu anak, ya sudah, ini budakku tak kasihkan kepadamu." Baik ini si Rahel ini dikasih Bilha. Bilha punya anak 2. Berarti nomor 7 dan nomor 8. Bisa menghitung loh ya. Jumlahnya nanti penting itu. Punya anak dari Bilha tadi budak nomor 7 yaitu namanya Dan. Yang nomor 8 namanya Neftali. Perdana Menteri Israel sebelum yang sekarang ini, siapa sekarang? Benyamin Netanyahu. Sebelumnya namanya Neftali. Ya karena kemarin sempat kalah dia diganti Neftali. Neftali sekarang kalah diganti Benyamin Netanyahu. Terus si Lea nggak terima, niru budaknya dikekno Yakub. Untung Nabi Yakub ini. Ya, budaknya yang kedua namanya dikasihkan. Punya anak lagi namanya Jad. Nomor berapa berarti? 9. Dan punya anak lagi berarti nomor 10 namanya Asyir. Semuanya punya anak, tapi Rahel gak punya anak. Rahel ini bersedih, berdoa siang malam pengen punya anak dari Israel atau Nabi Yakub. Akhirnya menurut wong sedayu lawas lakone menangguri punya anak yang paling hebat. Nomor berapa ini berarti? 11 toh. Nomor 11 namanya
Yusuf alaihi salam. Yang nomor 12 Benyamin. Makanya sekarang ada Perdana Menteri Israel namanya siapa? Benyamin Netanyahu. Ya rolas wong ikilah Bani Israel turun temurun ceritane kayak ngono kumang. Wis, iku nek critakno dawa balik ke materi. Keutamaan Palestina yang pertama, negeri yang apa tadi? Diberkati. Keutamaan yang nomor 2, Nabi juga pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkailah Syam, berkailah negeri kami, negeri Syam. Padahal Rasulullah tinggal di Madinah, tapi Rasulullah mendoakan negeri Syam untuk diberkati. Sehingga kesimpulan pertama, negeri Palestina itu negeri yang diberkati. Nanti 12 anaknya Bani Israel tadi itu hijrah semuanya ke Mesir nanti. Ya, ceritanya kan panjang itu. Nabi Yusuf diangkat jadi apa? Halo? Menteri. Ngerti KP kan, nggak usah diceritani ya kan? Nomor 2, keutamaan bumi Palestina yang nomor 2, Ardul Mahsyar wa Minsar. Negeri Palestina adalah negeri dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Mahsyar, Ardul Mahsyar. Ngerti mahsyar? Pada hari kiamat nanti manusia digiring ke tempat mahsyar. Mahsyar itu tempatnya di mana? Di Palestina. Saya sampaikan sebuah hadis, perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hahuna tuhsyarun." Di tempat inilah nanti kalian dikumpulkan, dihimpun pada hari kiamat. Rasulullah ngulangi 3 kali. Hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun. Di tempat inilah nanti kalian akan digiring padang mahsyar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada yang digiring ke padang mahsyar itu dengan berkendaraan, ada yang berjalan kaki, dan ada yang diseret di atas wajahnya. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ila hahuna tuhsyarun. Nabi menunjukkan tangannya ke negeri Syam. Di negeri Syam, Palestina itulah nanti kalian digiring pada hari kiamat. Istilahnya padang apa namanya? Padang mahsyar. Tapi padang mahsyar itu Pak, tanah lapang, nggak ono tanda-tanda. Bener-bener lapang, gak ono iki omahe sapa ndak ono. Ndak ono tanda sedayu lawas kurang 10 meter, 10 kilo ndak ono. Bener-bener tanah yang lapang, nggak ada tanda-tanda kepemilikan. Dan itu tempatnya nanti di Palestina. Ya, itu yang nomor 2. Maksudnya apa ya? Disuruh selesai gak boleh dilanjutkan gitu nggih? Adzan rumiyin. Monggo adzan rumiyin.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang nomor 4, nomor pinten? 3 nggih. Di antara keutamaan negeri Palestina adalah para malaikat membentangkan sayapnya menaungi negeri Palestina atau negeri Syam. Rasulullah SAW bersabda, "Tuba lisyam." Berbahagialah, keberuntungan bagi penduduk negeri Syam. Nabi mengulangi, "Tuba lisyam." Beruntunglah negeri Syam. Kemudian perawi bertanya, "Wa ma balu Syam?" Ada apa dengan negeri Syam ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, "Al malaikatu basitu ajnihataha ala Syam." Para malaikat membentangkan sayapnya di negeri Syam, dan itu Syam jantungnya adalah Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis adalah Palestina. Nomor 4, negeri Palestina adalah negeri pilihan. Saya bacakan hadisnya, perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Sayasirul amru ila antakuna junudun mujannada." Nanti menjelang hari kiamat, perhatikan baik-baik. Nanti menjelang hari kiamat, perkaranya akan kembali ke kelompok tentara-tentara. Nanti itu akan ada tentara-tentara, dan sekarang tanda-tanda itu sudah mulai mendekat. Ya, tapi bukan berarti sebentar lagi kiamat ya. Insya Allah, karena kemarin ada yang tanya saya, "Ustadz, ini kayaknya sebentar lagi kiamat ya?" Sampai nih Mas, wong malaikat Jibril tanya ke Nabi aja, Jibril gak tahu, Nabi juga gak tahu. Sama kok tanya hari kiamat ke saya gitu. Tapi mau tidak mau, negeri Palestina adalah poros akhir zaman. Itu sudah diwartakan Rasulullah SAW. Rasulullah sudah memberitakan dalam banyak hadis bahwa nanti perkara-perkara akhir zaman akan menuju di tanah Syam. Termasuk tadi yang sudah saya sebutkan ke panjenengan, bahwasanya negeri Syam adalah Ardul Maksar wa Minsar tadi itu kan, bahwa nanti mereka akan digiring ke padang ke Maksar, yaitu di Palestina. Saya ulangi, sayasirul amru ila antakuna junudun mujannada. Nanti perkaranya akan berubah menjadi kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang bersenjata. Junudun mujannada, jundun bisyam. Nanti akan ada kelompok militer di negeri Syam. Nanti ada kelompok tentara-tentara di negeri Syam. Itu yang pertama. Wa jundun bil Yaman, dan nanti akan ada tentara-tentara di negeri Yaman. Wa jundun bil Irak, dan ada tentara-tentara di Irak. Faqala Ibnu Hawala, seorang sahabat Nabi bertanya, "Khirli ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku menjumpai in adroktu, kalau aku menjumpai masa itu, masa ada gerakan militer besar-besar di negeri Syam, di negeri Yaman, di negeri Irak, saya ikut yang mana? Pilihkan untuk saya, kalau tiba masa itu, aku harus ikut blok yang mana?" Paham maksudnya?
Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabat ini, alaika bisyam, kamu harus ikut kelompok yang ada di negeri Syam. Fa innahu khiratullah, karena mereka yang ada di negeri Syam adalah khiratullah, pilihan-pilihannya Allah, para manusia yang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ya min ardihi yajtabi ilaihi khiratuhu min ibadihi, manusia-manusia dari hamba Allah yang terpilih. Fa in abaitum, kalau kalian enggak mampu ke negeri Yaman, falaikum biyaman, maka engkau ikutilah yang ada di Yaman. Kemudian Nabi mengatakan, qad tawakkala li bisyami wa ahlihi, aku jamin penduduk Syam dan penduduknya. Itu nanti akhir zaman, Pak. Ya, itu nanti akhir zaman, dan memang nanti di akhir zaman itu ya kejadian-kejadian itu akan terjadi di Syam. Dan memang Syam ini atau Palestina ini bumi para nabi. Di mana dulu Nabi Ishak berada, di Palestina. Di mana dulu Nabi Ibrahim bertempat tinggal, di Palestina. Di mana dulu Nabi Yakub, di Palestina. Dan anak keturunannya di Palestina. Di mana Nabi Musa membawa kaumnya, nanti Nabi Musa membawa kaumnya ke Palestina. Tapi di Palestina ada bangsa yang jabarin, bangsa yang kuat-kuat. Bani Israel diajak berjihad nggak mau. Nabi Musa marah, diajak berjihad nggak mau mereka. Ya, malah mereka balik omongan ke Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hei Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, berjihadlah, kami Bani Israel di sini duduk-duduk menunggu kemenanganmu. Balelo. Akhirnya Bani Israel dihukum Allah linglung, nggak bisa pulang. Muter-muter di padang pasir berapa tahun? Pinten? 40. Yatihuna fil ard, bingung, muter-muter 40 tahun. Itu kejadian setelah nyebrang Laut Merah, selamat dari Fir'aun. Panjang kalau diceritakan semua itu. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang nomor 5, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, nanti di akhir zaman akan terkonsentrasi di bumi Palestina, bumi Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ra'aitu ka'anna amudal kitabi intaza'a, aku melihat ya bahwa penyangga Al-Quran nanti akan dicabut. Aku melihat penyangganya Al-Quran, tiangnya Al-Quran akan dicabut. Ya, fattaba'tuhu basari fa idza huwa nurun satiun ila Syam. Maka aku lihat itu ada aku lihat ada cahaya, dan itu ada di negeri Syam. Ala wa innal imana idza waqa'atil fitan bis'ala wa innal iman idza waqa'atil fitan bisyam. Artinya kalau terjadi fitnah, maka kembalilah ke negeri Syam. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Ada hadis yang lain bahwa nanti iman ini akan punah, kembali ke sarangnya ke kota mana? Madinah. Ada hadis yang lain, dan ini nggak bertentangan ya. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan yang nomor 6, golongan yang mendapatkan pertolongan pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, ketika Dajjal akan muncul, itu orang-orang baik, orang-orang yang lurus, para mujahid, para militer Islam nanti akan terkonsentrasi di bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq, akan senantiasa ada di antara umatku mereka yang berjihad di jalan Allah, senantiasa, enggak akan hilang. Akan ada kelompok yang berperang di jalan Allah. Allah tidak akan pernah membiarkan medan jihad kosong dari para kesatria. Allah tidak akan membiarkan medan jihad kosong dari para kesatria, mesti ada. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haq, senantiasa ada sekelompok kecil, segelintir dari umatku yang tegak lurus berjuang di jalan Allah. Dhahirina 'alal haq, dhahirina 'ala ma na'wahum, mereka menang atas musuh-musuhnya. Perhatikan. Hatta yuqatila akhiruhum al-masihad dajjal, dan akhir dari kelompok ini, mereka inilah nanti yang akan memerangi Dajjal. Ada di mana tadi tempatnya? Di Palestina. Dan Rasulullah juga bersabda, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum.
Jika penduduk negeri Syam sudah rusak, tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Walan tazala ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada di antara umatku mansurin, mereka akan ditolong Allah. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang mencemooh mereka, tidak membahayakan mereka orang yang tidak mau menolong mereka, hatta taqumas saa'ah, sampai tegak lurus datang hari kiamat. Nah, ini kabar-kabar bahwa nanti menjelang hari kiamat ini orang-orang baik akan kumpul di tanah Palestina memerangi Dajjal. Karena nanti di akhir zaman, perhatikan baik-baik, di akhir zaman nanti ada dua Al-Masih. Di akhir zaman nanti akan ada dua Al-Masih. Yang pertama adalah Isa Al-Masih. Betul? Isa Al-Masih. Yang kedua Masih Dajjal. Sama-sama bergelar Al-Masih. Isa Al-Masih dan Masihid Dajjal sama-sama punya gelar Al-Masih. Ini Masih yang asli sama Masih yang palsu, tapi mirip. Mirip maksudnya gimana? Sama-sama bisa menghidupkan orang mati. Betul? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, Dajjal bisa menghidupkan orang mati, tentunya atas izin Allah. Ya, tidaklah seorang nabi diutus kecuali pasti mengingatkan umatnya akan datang Dajjal. Seluruh nabi, Adam, Nuh, Idris, semuanya sampai Rasulullah ini, setiap umatnya nabi selalu diingatkan dari bahaya Dajjal. Sampai umat Islam dijadikan doa setelah tasyahud, gitu. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil. Terus kita baca minimal wong Islam itu sehari semalam menjaga diri dari Dajjal berapa kali? 5 kali toh. Sehari semalam minimal, belum sholat sunahnya dan seterusnya. Dan nanti pada hari kiamat Nabi Isa akan turun. Nabi Isa turun di mana? Nabi Isa turun di mana? Halo? Turun di Sedayu Lawas. Ya mboten mungkin toh. Ya, Nabi Isa Yesus alaihissalam akan turun di Al-Manaratil Baydha, di menara putih yang ada di Damaskus. Damaskus itu mana? Suriah, masih wilayah negeri Syam. Nabi Isa turun di bawah sayap-sayap malaikat. Karena Nabi Isa tidak wafat, sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Turun di bawah malaikat. Dan Nabi Isa itu rambutnya, kata Nabi, aku ditampakkan oleh Allah, aku ketemu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu rambutnya klimis, kayak orang habis dari kamar mandi. Kata Rasulullah begitu. Nabi Isa itu rambutnya kayak orang keluar dari kamar mandi. Maksudnya apa? Hah? Klemis ya? Melitit apa? Iya wis posoe Sedayu Lawas. Ada sahabat Nabi yang wajahnya mirip Nabi Isa. Nabi Isa pernah Nabi ditampakkan oleh Allah Nabi Isa. Terus Nabi cerita ke umatnya, ya Nabi Isa itu mirip sahabat Nabi. Siapa namanya? Brosingose tak tunggoi. Mosok sak Sedayu Lawas gono sing ngeru. Sinten? Ada sahabatnya Nabi itu wajahnya mirip Nabi Isa. Sampai-sampai kalau kalian pengen tahu Nabi Isa, Yesus, yaitu lihat sahabat Nabi. Namanya siapa? Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Urwah bin Mas'ud wajahnya mirip Nabi Isa. Tulisan juga lali. Urwah bin Mas'ud. Dan nanti Nabi Isa ini turun di Manaratul Baydha. Itu tentara Islam akhir zaman, posisinya sholat di Masjidil Aqsa. Ta'ifah mansura, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahiri al-haq, la yadurruhum man khadalahum. Akan senantiasa ada sebagian kecil dari umatku yang tegak lurus di atas kebenaran, berjuang di jalan Allah. Itu terkonsentrasi di Palestina pada waktu itu. Maka Nabi Isa turun langsung datang ke Palestina. Nabi Isa ini ketika turun posisinya, ketika sampai di Baitul Maqdis, posisi kaum muslimin sedang ngapain? Sedang sholat. Dipimpin imamnya. Siapa kira-kira imamnya ini?
Imam Mahdi. Ya, ketika Nabi Isa turun, ini orang yang sholat sama Imam Mahdi ini orang yang sungguhan ini, ahli tauhid, nggak pakai syirik, bener-bener Islam yang murni, dan mereka belajar semuanya, ngerti bentuk fisiknya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi Isa turun, mereka paham, ya ini Nabi Isa, ya ini yang kita pelajari selama ini, ya ini orangnya. Ya, maka ketika Nabi Isa turun, orang-orang yang sholat bersama Al-Mahdi tadi itu melihat Nabi Isa turun, langsung mereka mengenali, ini Nabi Isa. Nggak ono ini, sesi aduh delok bareng-bareng iya tak kayak, iya tak kayak gitu. Nggak ada ono, wis langsung paham kabeh bahwa ini adalah Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa dipersilakan oleh imamnya kaum muslimin pada waktu itu untuk ngimami. Tapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa jadi makmum saja. Berarti di situ maksudnya adalah Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi tetap ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan diberi Allah 3 misi Nabi Isa. Pertama, menghancurkan salib. Jadi nanti akhir zaman orang-orang Nasrani kecelek, karena orang Nasrani juga menunggu-nunggu datangnya Nabi Isa. Sama keyakinan kita, cuma beda. Sama dari sisi sama-sama meyakini Nabi Isa akan turun. Menurut mereka Yesus turun, tapi beda akidahnya. Menurut mereka mendukung mereka, menurut Islam enggak. Nabi Isa menghancurkan salib-salib, artinya Nabi Isa membatalkan ajaran apa? Nasrani. Dan nanti banyak ahli kitab Nasrani yang masuk Islam. Kemudian Nabi Isa juga dikasih tugas oleh Allah yang kedua apa? Halo? Membunuh babi-babi. Yang nomor 3, meniadakan pajak. Betul ya? Pajak dan upeti-upeti ditiadakan. Setelah itu gabung sama pasukan Islam. Di saat itu Dajjal itu sudah keluar. Di mana Dajjal keluarnya? Dajjal itu muncul, sedangkan Nabi Isa itu turun. Beda. Nabi Isa turun, sedangkan Dajjal itu apa? Muncul. Muncul di mana Dajjal ini? Dajjal nanti muncul di daerah Khurasan. Ya, daerah Khurasan. Khurasan kalau sekarang ya sebagian Iran, sebagian Afghanistan di situ. Terus nanti Dajjal akan diikuti oleh sekian puluh ribu kaum Yahudi. Dan orang Yahudi itu tahu, Pak. Orang Yahudi itu dalam akidah mereka juga mereka menunggu datangnya Mesias akhir zaman. Mereka juga menunggu. Mereka ini lagi nunggu-nunggu, Pak. Orang Yahudi sekarang ini menunggu-nunggu datangnya Mesias akhir zaman, yang mana mereka itu punya keyakinan Mesias ini yang akan memimpin kaum Yahudi untuk membantai orang-orang Arab itu. Itu keyakinan mereka. Dan Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu siapa? Siapa kira-kira? Dajjal. Alhamdulillah saya diberi karun ini tahadus bin nikmah, yang menyampaikan nikmat Allah. Saya pernah berkunjung ke Palestina 4 kali. Di situ di Masjidil Aqsa itu, Pak, kayak bukit begitu. Terus ini ada lembah, kayak lembah gitu. Waktu saya di Bukit Zaitun, terkenal Bukit Zaitun di Yerusalem ini, karena banyak pohon zaitunnya di situ. Saya di atas, saya melihat lembah. Itu banyak kotak-kotak begitu. Kotak, saya nggak paham apa ya kotak-kotak kok banyak sekali ini. Terus saya tanya ke teman saya yang Palestina, "Isyhada ya akhi, ini apa ini kok kotak-kotak di lembah, atasnya ini Masjidil Aqsa, ya di lembah itu banyak kotak-kotak begitu." Saya tanya ke teman saya, ini apa ini? Kata beliau, ini ya Fadlan, ini adalah kuburan-kuburan Yahudi. Orang-orang Yahudi itu rebutan dan rela keluar uang banyak untuk dikubur di tempat ini. Terus saya tanya, kenapa kok mereka pengen ngincer tempat ini di lembah yang di sebelahnya Masjidil Aqsa itu? Karena menurut keyakinan orang Yahudi, nanti Mesias mereka, ngerti Mesias ya? Manusia suci yang ditunggu-tunggu. Kok cara orang Islam Imam Mahdi lah. Paham nggih? Nah, mereka itu menunggu Mesias akhir zaman. Karena itu ada di keyakinan mereka akan muncul Mesias akhir zaman, dan mereka punya keyakinan bahwa tempat itu nanti akan dilalui Mesias itu. Bisa dipahami ya? Dan nanti orang-orang Yahudi yang ada di kuburan itu akan dibangkitkan oleh Allah, akan menjadi pengikutnya Mesias tersebut. Itu diyakini oleh mereka. Makanya mereka mau bayar mahal untuk dikubur di tempat itu. Lah orang Yahudi sendiri itu juga baca hadis. Mereka ngerti nanti menurut umat Islam nanti peperangan akhir zaman akan ada di Palestina, pohon-pohon dan batu-batu akan berbicara.
Nanti akan perang, itu perangnya Imam Mahdi sama Dajjal itu, sama Nabi Isa itu. Ada 2 blok. Bloknya Isa Al-Masih, bloknya siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Ada 2 Al-Masih nanti itu. Lah orang Yahudi itu ngerti membaca hadis-hadis ini. Kata orang Yahudi, Dajjal versinya umat Islam yang ada di hadis-hadisnya umat Islam, kata orang Yahudi itu adalah Mesia kita dulu. Diakui sama mereka. Itu adalah Mesia kita nanti yang kita akan berperang di bawah komandonya, begitu. Dan cocok sama yang disampaikan Nabi bahwa nanti Dajjal akan diikuti oleh kaum Yahudi. Dan nanti pada hari kiamat orang-orang yang mereka ini ada di sebelah baratnya Nahrul Urdun, sebagaimana dalam hadis, ada di sebelah baratnya Sungai Jordan, sedangkan kaum muslimin ada di sebelah timurnya Sungai Jordan. Sampai sekarang Sungai Jordan itu ada, Pak. Tapi airnya di-stop sama Israel sehingga Jordania kering. Dibikin nggak ada airnya sama Israel, di-stop dari apa namanya Danau Tiberias atau Danau Tobaria, di-stop sehingga airnya itu nggak bisa menghidupi orang-orang Arab. Sengaja dibikin gitu oleh kaum Yahudi biar nggak sampai ke negeri Islam. Itu sudah disebutkan sama Nabi. Nanti pasukannya kaum muslimin akan berperang dengan orang Yahudi sampai pepohonan dan batu-batu bisa bicara. Dan nanti batu-batu dan pohon-pohon akan berkata, "Ya Muslim, ta'al, wahai orang Islam, kesinilah. Hadal Yahud waroi, di belakangku ada orang Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia." Pertanyaannya, kenapa pohon-pohon kok bisa bicara? Batu-batu kok bisa bicara? Kira-kira apa hikmahnya kok sampai seperti itu? Sebagian ulama mengatakan karena Taifah Mansuro itu nanti dikucilkan, gak ada yang nulung. Semua orang sudah rusak semuanya, gak ada yang bisa bantu. Maka Allah perintahkan batu-batu, Allah perintahkan pohon-pohon bisa bicara. Karena Taifah Mansuro itu langka nanti itu. Semua orang akan gak menolong dia. Khadalahum, mana khadalahum? Gak mau nolong, menyepelekan, menghina. Jadi berjuang sendirian. Karena itu orang sudah banyak yang rusak akhir zaman itu. Maka Allah perintahkan batu-batu untuk menolong para mujahidin di tanah Palestina di akhir zaman nanti. Nah, di akhir zaman nanti. Kemudian nanti setelah selesai sholat tadi yang saya ceritakan, maka Nabi Musa membawa, Nabi siapa? Isa membawa kaum muslimin perang melawan Dajjal. Dan Nabi Isa Al-Masih ketemu Masihid Dajjal di tempat kota namanya Lud. Sekarang ada tempat itu di dekat Baitul Maqdis. Dan nanti Nabi Isa membunuh Dajjal di gerbang pintu Lud. Lud nama apa? Nama wilayah. Disitulah nanti Nabi Isa ketemu Dajjal. Dan ketika Dajjal ketemu Nabi Isa, Dajjal langsung apa? Sak ganas-ganasi Dajjal. Dajjal nanti ketika ketemu Nabi Isa langsung apa? Langsung leleh, seperti garam hanyut dalam apa? Air, leleh. Itu nanti ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tanah Palestina juga tanah yang ada Baitul Maqdisnya. Rasulullah berkata, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh dalam rangka ibadah di tempat itu kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di mana? Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, dan Nabi nyuruh kita untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Sholat di Masjidil Aqsa hitungannya lebih baik berapa kali daripada Masjid Sidayul Awas? Kira-kira berapa? Berapa kali lipat? Saya bacakan hadisnya nggih. Kalau Mekah atau Masjidil Haram, sholat di dalamnya itu lebih baik. Dan lebih baik bukan sama loh ya. Bukan sama, lebih baik. Sholat di Masjidil Haram itu lebih baik berapa kali? 100.000 kali daripada masjid-masjid yang lain. Itu kalau Masjidil Haram. Lebih baik daripada 100.000 sholat di masjid lain. Kalau Masjid Nabawi yang di Medina, sholat di situ lebih baik daripada 1.000 sholat di masjid lain. Nah, kalau Masjidil Aqsa berapa?
Ojo ngarang ta nek karo iso ojo ditek. Ayo. Saya bacakan hadisnya, nanti sampean paham. Gini hadisnya, perhatikan. Kata Nabi, "Salatun fi masjidi afdalu min arba'i sholawat." Fihi, yani fi Masjidil Aqsa. Salat di masjidku, kata Nabi, itu Masjid Nabawi, lebih baik 4 kali daripada salat di Masjidil Aqsa. Berarti berapa? Dalam 250. Salat di masjidku, kata Nabi, Masjid Nabawi, itu 4 kali lipat lebih baik daripada salat di Masjidil Aqsa. Berarti berapa di Masjidil Aqsa? 250. Ada hadis yang lain jumlahnya 500. Tapi itu hadisnya lemah. Yang sahih adalah berapa tadi? 250. Sedikit lagi selesai tanya jawab. Kemudian keutamaan kota atau negeri Palestina adalah negeri Palestina termasuk di dalamnya ada Baitul Maqdis yang tidak tembus dimasuki Dajjal. Dajjal nggak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, "Innahu sayadharu alal ardi kulliha." Nanti Dajjal akan menjelajahi seluruh bumi, termasuk Indonesia, termasuk India, semua dilalui Dajjal. Dan negeri kalau dilalui Dajjal, mesti pengikutnya ikut Dajjal, kecuali yang dirahmati Allah. Saking dahsyatnya fitnah apa? Dajjal bisa menghidupkan orang mati, bisa menjadikan hujan itu ditahan. Yang mengikuti Dajjal tanahnya subur, yang nggak mau ikut Dajjal kering kerontang, nggak panen. Apa nih gak elok? Elok Dajjal lah kesing elok. Karena tertipu dengan fitnah Dajjal. Ya, di tangannya Dajjal yang sebelah kanan itu ditampakkan apa? Ditampakkan di salah satu tangannya ditampakkan surga, di tangan satunya yang lain ditampakkan neraka. Surganya Dajjal itu nerakanya orang beriman. Nerakanya Dajjal itu surganya orang yang beriman. Lah orang yang nggak beriman, nggak gelem ngaji, ketika Dajjal menampakkan surga ikut surganya Dajjal, padahal nyemplung di neraka dia. Tapi orang yang beriman ketika Dajjal menampakkan nerakanya dia, bagi orang beriman paham yang nerakanya Dajjal itu apa? Surga. Nah, itu banyak Pak yang ketipu sama Dajjal nanti. Lah, tapi ada beberapa tempat yang tidak bisa ditembus oleh Dajjal. Yang pertama Mekah dan Medina. Mekah dan Medina di setiap lorong-lorongnya dijaga malaikat membawa pedang yang terhunus, sehingga Dajjal nggak mampu menembus. Terus termasuk yang dijaga, yang Dajjal nggak bisa menembus adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu mana Ustadz? Baitul Maqdis itu Al-Quds. Al-Quds itu mana Ustadz? Yerusalem, sama aja. Yerusalem, Al-Quds, Baitul Maqdis itu nama satu. Ya, merujuk ke satu tempat meskipun namanya beda-beda. Kemudian nomor 11, negeri Palestina itu negeri turunnya wahyu-wahyu. Karena Nabi ada di situ. Nabi Isa di situ. Nabi Isa di Palestina. Nabi Yahya di Palestina. Nabi Zakaria di Palestina. Siti Maryam di Palestina, Ali Imran di Palestina, Ibrahim di Palestina, Daud di Palestina, Sulaiman di Palestina, Samuel di Palestina, Yusha bin Nun di Palestina. Ketika nabi-nabinya itu berkumpul di Palestina, ya otomatis di tempat itulah turun wahyu. Dan negeri Palestina itu tempat yang dipilih Allah untuk mengumpulkan seluruh nabi. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, seluruh nabi dikumpulkan Allah di Masjidil Aqsa, diimami Rasulullah. Kejadian itu nggak terjadi lagi. Sebelumnya nggak ada, hanya sekali itu tok. Seluruh nabi kumpul dari Adam sampai Nabi Muhammad kumpul di Masjidil Aqsa, diimami Rasulullah. Masjidil Aqsa, tanah Palestina, tanah yang dipilih oleh Allah untuk mengangkat nabinya ke Sidratul Muntaha. Jadi Nabi ke Sidratul Muntaha bukan di Mekah, bukan di Medina. Tempat yang dipilih oleh Allah
untuk memberangkatkan nabinya dari bumi ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan tihta, perintah, syariat yang paling dahsyat, yaitu sholat di tempat namanya apa? Baitul Maqdis. Orang Palestina meyakininya di Qubbatus Sakhra yang ada warna apa? Emasnya itu di dalamnya kan ada batu. Disitulah Nabi Muhammad diangkat ke langit, ya, di Masjidil Aqsa, ya, wallahu alam. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tanah Palestina ini adalah tanah yang seperti yang saya katakan tadi, tanah akhir zaman. Jadi nanti peristiwa-peristiwa besar akan kembali ke Palestina semua. Ya, saya di sini menceritakan tentang keutamaan Palestinanya. Sebenarnya ada cerita-cerita para nabi yang sangat unik dan luar biasa. Cuman saya tidak sedang menceritakan para nabi di sini. Yang saya ceritakan adalah keutamaan apa? Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan. Monggo silakan. Bapak Ibu jamaah Allah, demikian apa yang disampaikan di Ustaz Bulan, dan barangkali di antara Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan seputar materi yang baru saja disampaikan di beliau, kami persilakan. Nampaknya sudah paham semuanya, Ustaz. Sehingga nggak ada yang nanya. Oh iya, monggo Pak. Monggo. Monggo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas waktunya. Alhamdulillah tadi kita semuanya sudah mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa secara ini. Langsung saja, mungkin nanti juga banyak teman-teman yang bertanya. Kita semua ini sudah mengetahui bahwa kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini yang sudah dizalimi yang sangat luar biasa oleh Israel. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit nyeleweng Ustaz dari pembahasan, tapi pertanyaan saya, orang-orang ini tentunya banyak, ya seperti kita ini banyak yang paham dengan keutamaan tadi yang disampaikan oleh Ustaz tentang Palestina, ya, di Palestina yang sangat luar biasa ini. Terus pertanyaannya, kenapa orang-orang Islam, ya, saudara-saudara kita Islam yang terdekat, mungkin salah satunya adalah di Jazirah Arab, kayaknya susah untuk masuk ke negeri Palestina, atau mungkin saudara-saudara kita baik itu yang ada di Indonesia atau di negara lain itu kayaknya susah untuk masuk ke negeri Arab, ke negeri Palestina untuk membantu saat ini. Dan ini yang kami tanyakan itu, faktor apa yang sehingga yang saat ini benar-benar susah? Apakah karena visa atau karena apa? Tolong dijelaskan Ustaz terkait dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, kesimpulannya, mengapa orang-orang Muslim yang ada di luar Palestina kok susah banget bisa masuk, ya, untuk membantu, atau mungkin maksud beliau berjihad di sana, membela, kok sulit banget? Apa sebabnya? Pertama, Gaza, jadi begini, Palestina itu ada dua, Pak. Ada dua, maksudnya gimana? Ada dua wilayah yang terpisah. Ada Gaza dan ada satunya apa? West Bank, Az-Ziffah
al-Gharbiyah atau tepi barat. Gaza ini kebetulan di dalam Gaza ini sekarang kalau jenengan lihat petanya, tolong silakan dibuka peta Gaza biar tahu sampean. Gaza ini ya sebelah baratnya laut. Mau lari kemana? Laut. Mereka gak punya kapal. Kalaupun punya kapal mesti diawasi sama Israel atau Yahudi. Ya, jadi keluar pun nggak bisa lalui kapal. Jadi sebelah kiri atau sebelah barat itu laut Mediterania. Itu dalam kekuasaan Yahudi yang pegang semuanya, yang punya militer, punya helikopter, punya kapal perang, mereka yang punya. Kaum muslimin nggak punya. Itu satu ya. Kemudian batas sebelah utara dan batas sebelah timur negeri Yahudi. Kecuali nempel dikit nyelip di arah selatan, apa kira-kira? Mesir, perbatasan sama Gurun Sinai atau Semenanjung Sinai, namanya Rafah. Jadi yang paling punya otoritas negeri Islam loh ya. Negeri Islam yang paling punya otoritas untuk membuka dan tidak buka siapa? Siapa? Mesir. Presidennya sekarang namanya Sisi. Kita nggak ngerti alur politik bangsa lain, karena politik itu sangat rumit. Setiap kepala negara punya hitung-hitungan yang kita negara lain mungkin nggak menghitungkan, tidak memperhitungkan seperti yang mereka perhitungkan. Banyak analisis politiknya dan kalau dijelaskan sangat panjang sebenarnya. Kenapa? Kenapa Rafah nggak dibuka? Karena kalau dibuka, sekarang negara mana yang mampu menampung 2 juta pengungsi? Sedangkan negara mereka ekonominya nggak baik-baik saja. Mungkin kita sebagai rakyat, alah, gasak-gasakan kan gitu, gitu. Tapi presiden itu beda cara pikirnya, bisa dipahami gitu. Jadi di situ ada unsur politik. Menurut negara apa tadi? Mesir ini tak buka. Ada banyak analisis. Sisi nggak mau buka, kenapa? Karena kalau buka, kalau orang-orang Gaza keluar semua, dia akan nek jarene wong Sidayu kepotokan. Ngerti kepotokan dah? Ngerti kepotokan nggih? Ngeramut wong 2 juta, ngekei panganan, ngekei tempat tinggal, ngekei listrik, ngekei air. Mikir Pak, mungkin kita gak mikir segitu. Namanya orang kan mikir dunia, wong politik. Tidak semua orang itu punya faktor-faktor imania kan gitu nggih. Ada faktor nasionalisme yang itu miliknya negara orang lain, kita nggak bisa intervensi kan gitu nggih. Jadi banyak faktor Pak. Itu diantara faktor itu. Kemudian, dan memang itu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Samen tak kasih tahu ya, perhatikan saya. Samen lihat Jazirah Arab, ada Laut Merah kan nyeke di utara itu. Yang sebelah kiri itu ada terusan Suez namanya. Iki nek gak ngerti geografi rada repot jelas noni. Ya. Laut Merah itu sekarang disudet ke Laut Mediterania. Namanya terusan apa itu? Suez. Dulu orang Eropa kalau mau ke Nusantara menjajah orang Portugis, orang Belanda, kalau ke bangsa kita Indonesia atau ke kapal Van der Wijk yang kan di Brontong nih mungkin. Itu kalau seandainya nggak ada terusan Suez, maka mereka kata orang Sidayu Lawas ngerek Pak, ngerti ngerek? Oh, kau bahasa gini ngerek. Muter, dari harus memutari benua Afrika, bisa dipahami? Dan itu memakan waktu, memakan bahan bakar, memakan sangat luar biasa energi. Makanya di terusan Suez di Sudet, koyok ini loh, Bengawan sing teko Laren itu kan, di Sudet itu ono ngono kuwi Pak. Tapi iki bukan Bengawan Solo loh iki laut. Jadi Laut Merah itu di Sudet ketemu dengan Laut Mediterania. Nah sekarang kalau jenengan mau lihat petanya Gaza itu nanti jadi begini ya, mohon maaf lihat saya semuanya. Laut Merah itu di ujung sebelah utara itu nyeke begini Pak, nyeke begini. Yang ini dikuasai Mesir, ada terusan Suez namanya. Orang Yahudi mau buka terusan baru yang di
Teluk Aqabah. Yang nyeket tadi itu loh, laut yang sebelah kanan itu mau dibuat terusan baru, Pak. Di terusan baru, lah kalau itu diteruskan, petanya Gaza itu kena untuk menghubungkan Laut Merah dengan laut apa tadi? Mediterania. Jadi sebenarnya bangsa Yahudi itu sangat berkepentingan untuk menyingkirkan penduduk Gaza. Kan itu mau disudet, Pak. Disudet, nanti kalau Eropa ada masalah sama Mesir, ditutup sama Mesir, mereka selamat ikut yang terusan yang dibangun oleh Yahudi itu. Sehingga Eropa dalam hal ini dukung siapa? Dukung Yahudi. Ini masalah politik, nggak semudah itu. Ini ada kontrak-kontrak orang Eropa dengan orang-orang Yahudi. Makanya Inggris, Prancis semuanya dukung Israel. Kenapa? Ada proyek besar yang akan dibangun untuk Gaza itu. Nah ini kalau dibuka, orang gaya keluar sama dengan memuluskan langkahnya Yahudi. Disudet, rakyatnya disingkirkan, Mesir bekotokan. Lah jadi maksud saya, itu sudah urusan politik luar negeri orang. Kita nggak bisa mendalami lebih lanjut. Ada untung rugi. Kepala negara kan bukan negara Islam, jadi pikirannya, maksudnya bukan negara yang benar-benar syariat Islam. Jadi hitung-hitungannya bukan sekedar iman sama nggak iman, tapi hitungan politik, hitungan ekonomi. Ada perjanjian Camp David. Jadi Mesir itu nggak berani sama Israel karena apa? Karena ada perjanjian Camp David. Itu kalau dijelaskan dowo, ya. Jadi seperti itu. Terus sebenarnya yang menyebabkan kita ini nggak bisa menolong saudara kita di Palestina, sebenarnya ya karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita inilah yang menghalangi syariat jihad itu mulia, akan dipikul oleh orang-orang yang mulia. Tapi kenapa umat Islam yang 2 miliar sampai gededer R-nya nggak ada yang bisa nolong? Berarti kaum muslimin banyak dosanya, nggak bisa menerapkan syariat jihad karena dosa-dosa mereka. Nah, kita disuruh tobat kepada Allah karena Allah tahu nggak ada yang bisa memikul syariat ini kecuali orang-orang yang mulia. Lah ini kaum muslimin jerat-jerit nggak bisa dibuka, itu dosa kita semua. Kita belum pantas ke sana, gitu ya. Dan kedua, nggak bisa Pak sampean modal semangat terus dari Brondong naik kapal sampai ke Laut Merah. Nggak bisa. Ini zaman sekarang beda dengan zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu itu nggak pakai aturan-aturan, nggak pakai paspor, nggak pakai apa? Visa. Lah sampean semangat misalnya dari Sedayu Lawas Rono merapat ke Mesir, nyampe Mesir udah ditangkap sampean. Dorong nang Palestina. Betul apa enggak? Mana paspormu? Pak, saya ini dari Sedayu Lawas, bawa kapal nelayan. Soalnya nek lewat Jakarta resmi imigrasi mesti gak oleh, Pak. Enggak semudah itu, ruwet di sana itu. Jangankan kita di Indonesia, Palestina sama Jordania. Jordania itu ibarat kata nemplek gede karo Palestina. Ibarat kata nggih. Ngono ku rakyatin jerit-jerit, Pak, minta dibuka, enggak dibuka. Karena itu tadi sudah terikat, sudah ada perjanjian, takut mati semuanya, ya, wedi karo Amerika. Ya kita doakan pemimpin-pemimpin kita diberi oleh Allah taufik, hidayah, ya supaya lebih berkepedulian. Ya sudah peduli, ngirim bantuan, ngirim sudah peduli. Cuman dalam perang itu sebenarnya kan nggak cukup bantuan kan gitu, cuma itu tadi sudah ada unsur politik bermain di situ. Unsur ekonomi di situ. Kalau zaman dulu khalifah pikirannya itu wong Islam didolimi harus ditolong. Itu dari zaman dulu. Sekarang itu nasionalisme, ada nasionalisme Syria, ada Jordania, ada Mesir, mau nolong takut digeruduk negara sekutu. Peti, Pak. Engko nek aku tak tolong, banyak urusannya banyak. Ono unsur politik, ono unsur ekonomi. Lah kita sebagai rakyat jelata wis ndonga sing api-api, semoga para pemimpin kita ini diberi hidayah oleh Allah, ya. Dan kita juga harus memperbaiki diri. Perhatikan jamaah, tidaklah syariat jihad ini sulit ditegakkan kecuali karena dosa-dosa kita. Kita disuruh tobat semuanya, dorong pantes. Makanya jalannya disulitkan Allah, ya. Makanya kita harus bertobat semuanya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menegakkan agama Allah yang sesungguhnya. Kalau benar-benar umat ini tegak lurus di atas agamanya, maka Allah yang nolong, Allah yang akan membukakan pintu jihad itu. Jangan khawatir. Tugas kita sekarang ini, karena nggak mungkin diapa-apakan di sini, nggak mungkin ke sana. Kita nih di sini nih, di Sedayu Lawas nih, nggak mungkin.
Lagian kalau sekarang jenengan di sana itu butuh orang terlatih, Pak. Harus mudarrib, orang mutadarrib, orang yang terlatih. Sampean di sana kalau nggak ahli, baru nyampe di padang pasir sini sudah gerges badan sampean. Buru-buru perang. Udah serius, harus mutadarrib, orang yang belajar, harus tahu suhunya, harus tahu nyekel senjatanya. Aku tuh semangat Ustaz, pokoknya aku gak peduli, saya siap mati. Sampai dokono dorong ketemu tentara Israel, baru kena sohowoni udara apa? Udara Syam gerges, Pak. Gak cocok sama udara Sedayu Lawas. Makanya kata Rasulullah suruh persiapan jihad itu. Karena ya memang gitu, nggak bisa langsung-langsungan. Ya harus ada komando satu tunggal, nggak boleh per kelompok yang harus komando supaya terarah, ya, dan harus musta'id, punya kemampuan fisik, harus itu dilatih. Karena kalau sudah di medan jihad, sebenarnya orang Palestina itu nggak butuh orang, orangnya mereka sudah cukup. Butuh apa? Butuh senjata. Orang-orangnya itu kalau orang nggak tahu medan malah bingung nanti cuacanya dan seterusnya. Makanya kita doakan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan? Satu, berdoa. Mesti sampai ono sing ngomong ini, apa satu ngotok awakmu. Perhatikan ya, jangan sepelekan doa ya jamaah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau Anda sudah tidak percaya dengan senjata Anda, bagaimana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Perang Badar jumlahnya kaum muslimin cuma 300 sekian. Tentara kafir jumlahnya berapa? 1000. Senjata tidak ada. Tapi Nabi malam hari berdoa. Nabi beribtihal malam perang Badar. Sampai Nabi berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, kalau sekiranya Engkau binasakan kelompok kecil ini, ya Allah, Engkau gak akan disembah lagi di muka bumi. Sampai selendangnya Nabi itu loh jatuh, gitu, diambil sama Abu Bakar, diletakkan di pundaknya Nabi, diberi kemenangan oleh Allah. Jangan remehkan doa. Doa itu bisa menghancurkan apa yang tidak bisa dihancurkan senjata. Perang Ahzab, tentara sekutu 10.000 tentara ngeroyok kota Madinah. Para sahabat bingung, gak punya benteng. Akhirnya ngeduk, ngerti ngeduk? Apa? Menggali, buat apa? Khandaq. Tapi Nabi berdoa di malam hari, Allah datangkan angin kencang, Allah gulung mereka. Secara jumlah kalah, secara senjata kalah, logistik kalah. Karena itu musim paceklik itu. Sampai Rasul dalam riwayat ganjel perutnya dengan apa? Batu. Paceklik, senjata kurang, diserbu musuh. Tapi Nabi berdoa. Jadi maksud saya, jangan remehkan apa? Doa. Terus wong 2 miliar loh, mosok dongane gono sing mandi. Berarti nggak sekedar doa. Satu, tinggalkan makanan haram. Kalau sampean bener-bener sayang sama saudara Palestina dan ingin menolong mereka, satu dengan doa. Nggak sembarang doa. Doa yang bener-bener doa. Tinggalkan harta haram. Jangan makan harta haram. Harta haram yang kamu makan itu menyebabkan doamu gak dikabulkan Allah. Masuk jengking-jengking jaluk Palestina dimerdekano, tapi nek saya pakai riba gak ngiro iso. Karena doamu gak sesuai syarat diterimanya doa. Tinggalkan riba, tinggalkan nyolong timbangan, tinggalkan minum-minuman yang haram. Itu. Dua, tinggalkan mutus silaturahim. Yang hubungan sama ibunya gak bagus, sambung untuk saudaramu di Palestina. Apa hubungannya Ustaz? Supaya dongamu mandi. Awakmu njaluk donga, ya Allah tolong saudaraku Palestina, tapi kamu gegeran terus karo wong tuamu, mustahil dikabulkan Allah. Api ono hubunganmu nang ibumu, nang keluargamu, sambung tali rahim, tinggalkan harta yang haram, jauhi kedoliman. Kalau sampean pernah mendolimi orang, segera minta maaf supaya dongamu mandi. Ngerti mandi? Manjur. Kita doakan di malam hari untuk saudara kita di Palestina. Itu satu doa. Jangan sepelekan doa. Jangan berlalu sujud-sujud di tengah malam kecuali kau sebut saudara kita di Gaza supaya ditolong Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dua, apa yang harus dilakukan? Dua, kirim finansial. Dan ini kan siapkan donasi terbaik Anda. Ya, insya Allah meskipun
jiwa raga panjenengan, raganya panjenengan di Sedayu Lawas belum sampai ke negeri jihad, tapi insya Allah uang panjenengan sudah nyampe sana untuk bantuan mujahidin, bantuan orang-orang yang terdolimi di sana, ada berupa makanan, berupa minuman, berupa pakaian, sebagai saksi pada hari kiamat. Ya Allah, meskipun jiwaku belum sampai di Tanah Aqsa, tapi pikiranku, doaku, dan donasiku sudah saya kirim ke sana ya Allah, sebagai hujah pada hari kiamat bahwa kita sudah menolong saudara-saudara kita di Gaza. Nomor berapa itu? Nomor 2. Sekarang nomor berapa? Nomor 3. Boikot produk-produk Yahudi yang jelas-jelas mendukung Zionis membunuh saudara-saudara muslim. Boikot. Ya. Jangan ragu-ragu, boikot. Ya. Yang Anda tahu dan jelas-jelas itu bisa mendukung gerakan mereka, boikot. Saya ngomong gini karena para masyayikh kita sudah menjelaskan hal itu. Terus nomor berapa? Nomor 4. Sekarang perang itu tidak hanya dengan senjata, perang dengan media sosial. Maka tulislah yang bagus-bagus, tulislah yang membawa optimisme untuk kaum muslimin, jangan menggembosi perjuangan. Urusan Hamas setuju gak setuju itu urusan nanti. Sekarang wong Islam dipateni, gak usah tukaran. Dukung kaum muslimin yang sedang berhadap-hadapan langsung dengan musuh di sana. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu didolimi maupun terdolimi. Ya, kalau didolimi dengan membantunya agar terlepas dari kedolimannya. Kalau dia perbuat dolim pun tetap engkau tolong dia dengan menasihatinya agar tidak terjatuh pada kedolim. Unsur akhaka zaliman aw madluma. Yaitu ya, jadi tulis yang baik-baik. Tulis optimisme. Daripada kita mencela, menggembosi, lebih baik kita doakan. Kalau engkau menganggap Hamas kurang tepat, doakan yang baik-baik. Ya Allah, doakan mereka, kokohkan mereka, hindarkan mereka dari Syiah. Misalnya kalau Anda gak setuju, doa ngono. Ya Allah, hindarkan saudara-saudara kami yang ada berjuang di sana dari pengaruh Syiah. Tegakkan kaki-kaki mereka, kokohkan mereka, lindungi mereka, beri petunjuk ketika berjihad agar tidak tergelincir. Arahkan pandangan mereka ya Allah supaya tepat sesuai dengan agamamu. Jangan engkau hinakan mereka. Tolong ya Allah, kokohkan langkah-langkah mereka, beri petunjuk kepada mereka, beri hidayah biar tidak tergelincir jalan medan jihad. Kan lebih baik gitu daripada mencela. Doakan saudaramu. Mereka didolimi, berhadapan-hadapan langsung. Ya, Ustaz, tapi kan sing dahului kan mereka Ustaz, gara-gara nyemplungno bom akhirnya ngamuk Yahudi memberantas kaum muslimin. Sampean melihat kasus ini jangan 7 Oktober saja. Itu framing barat itu. Framing barat itu selalu melihat kasus sekarang ini. Perhatikan saya ulangi ya. Media-media barat untuk menyalahkan umat Islam selalu memframing dan selalu dirujuk ke tanggal 7 Oktober. Tuh 7 Oktober sapa sing mulai dulu. Kan mesti gitu yang digembor-gemborkan. Betul apa enggak? Jawaban sing keras. Jangan mau dibawa framing 7 Oktober. Mereka terdolimi sudah semenjak 48. Rumah-rumah mereka dibuldoser, masjid-masjid diruntuhkan, anak-anak dibunuh. Jangan melihat 7 Oktober, lihat kenapa 7 Oktober terjadi. Ada apa dengan 6 Oktober? Ada apa dengan 5 Oktober? Ada apa dengan 7 Oktober? Sampai 1948 kaum muslimin dibunuh di sana. Kemudian ada seorang bertanya kepada Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama Mesir. Ditanya, ya Syekh, bagaimana hukumnya ada seorang ngaku mujahid kemudian ngebom Israel, kemudian kena laki-laki atau warga sipil? Gimana hukumnya ini? Syekh Mustafa Adawi marah. Kok lucu pertanyaanmu ini? Kenapa yang kamu tanyakan bukan bagaimana hukumnya masjid dibom, bagaimana anak-anak kecil dibunuhi, bagaimana masjid dibom? Kok tidak kamu tanyakan itu? Kok yang kamu tanyakan yang itu tadi? Jangan dimakan, jangan kena makan framingnya barat. Kalaupun ada kesalahan, saya yakin tidak semua yang hadir di sini setuju dengan saya yang ngomongkan, tidak apa-apa. Saya yakin tidak semua setuju dengan apa yang saya omongkan, tidak masalah, tidak harus ikut saya.
Tapi orang ini macam-macam, ada yang setuju dengan perjuangan di sana, setuju nggak setuju, sampean tak kasih tahu, saiki wong Islam dipateni wong kafir, iku kenyataan. Betul apa ndak? Setuju gak setuju karepmu, kenyataannya sekarang wong Islam dipateni wong kafir. Urusan setuju, urusan politik itu nanti dulu. Sekarang wong Islam dipateni, terus kita gimana? Wis jarno mati kabeh ngono dah. Tolong ya akhi, doakan yang baik-baik. Bahkan yang menurutmu salah sekalipun, doakan yang baik-baik. Kokohkan kaki mereka, berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Jangan mau mereka diatur oleh Iran dan Hizbullah misalnya loh ya, kalau kasih. Doakan yang baik-baik, kokohkan mereka, tancapkan kaki mereka di atas kebenaran. Doakan yang baik-baik. Ini ardul waqi. Mereka sudah menghadiri bumi jihad. Doakan yang baik-baik untuk saudara kita. Bismillah. Ustaz semangat banget sampai ngelak. Ya. Ada lagi dah pertanyaan. Sambut, ada pertanyaan lagi? Barangkali ada lagi. Cukup? Cukup ya? Oh, ada lagi. Monggo, kalau anterin maju. Oh, monggo Kak, entar. Belakang. Ya, dapat ya belakang gitu. Monggo Ustaz Anas. Insyaallah, alhamdulillah. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas dari Pondok Al-Imam. Alhamdulillah, ustaz-ustaz di Al-Imam itu dalam hal sejarah sangat ngefan sama aku. Mudah-mudahan suatu saat Anda bisa berkunjung di Al-Imam. Pundi. Pertanyaan yang pertama, tadi disebutkan sebuah hadis tentang Thaifah Mansurah. Pertanyaan saya, apakah Hamas yang hari ini dikucilkan oleh dunia, bahkan bantuan militer tidak bisa masuk, bahkan bantuan kemanusiaan pun sulit untuk masuk, tetapi tidak bisa membahayakan mereka? Siapa yang ingin membahayakan mereka? Pertanyaannya, apakah Hamas ini itu yang dimaksud hadis Thaifah Mansurah tersebut, ataukah mungkin nanti ada akhir zaman yang lebih akhir daripada zaman kita ini yang disebut oleh hadis Rasulullah SAW? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi berkaitan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, sholatnya Rasulullah SAW bersama para nabi di Baitul Maqdis. Itu apakah Rasulullah SAW itu sholat dengan ruh-ruhnya para nabi, ataukah Allah mengembalikan jasad para nabi itu kemudian sholat bersama para nabi plus sekaligus Nabi Isa yang belum diwafatkan Allah itu jasadnya bersama Nabi di Baitul Maqdis, yang kemudian Rasulullah kembali bertemu dengan mereka di langit pertama, di langit kedua, dan di langit ketiga. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada hadis, jadi beliau mengatakan apakah kelompok tertentu sekarang ini itu adalah Thaifah Mansurah yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Pak yang mengatakan kila manhum ya Rasulullah, Thaifah Mansurah itu siapa ya Rasulullah? Ainahum, di mana mereka itu? Dalam riwayat Nabi menjawab hum fi Baitul Maqdis.
mereka ada di Baitul Maqdis dan ada di lorong-lorong Baitul Maqdis. Tetapi tambahan Baitul Maqdis ini didhaifkan para ulama. Tambahan Baitul Maqdis ini didhaifkan oleh para, di antaranya Al-Albani mendhaifkan hadis tersebut. Tetapi Al-Imam ulama yang Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar mengatakan, perhatikan, yang dimaksud Taifah Mansurah itu adalah alladzina yakununa bi Baitil Maqdis. Perhatikan, alladzi yakhsuruhumud dajjal. Ini bukan dari saya loh yang ngomong. Siapa tadi? Al-Imam siapa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ketika menjelaskan hadis itu, beliau mengatakan maksudnya adalah yakununa bi Baitil Maqdis, yaitu tentara yang ada di Baitul Maqdis. Sekarang kelompok yang panjenengan sebutkan tidak di Baitul Maqdis, tapi di mana? Di Gaza. Dan beda, Pak. Dan orang Gaza itu nggak bisa ke Baitul Maqdis. Sampeyan kira bisa begitu? Nggak bisa. Orang Gaza itu nggak bisa ke Baitul Maqdis. Makanya sampean lihat peta. Nah, coba sekarang browsing di internet, antara Gaza dengan Baitul Maqdis itu terhalangi oleh negara Zionis itu. Nggak bisa ke sana. Nggak ada orang Gaza sholat di mana? Masjidil Aqsa. Mboten saged, sampean kira saged to, mboten saged. Nah, saya ulangi nggih. Wal murad billadzi yakununa bi Baitil Maqdis alladzina yakhsuruhumud dajjal idza kharaja. Yang dimaksud Taifah Mansurah tadi, kata Al-Imam Ibnu Hajar, adalah yaitu kelompok kaum muslimin yang nanti akan dikepung oleh Dajjal dan pasukannya. Ketika mereka dikepung Dajjal, fayanzilu Isa, baru turunlah Nabi Isa, fayaqtul ad-Dajjal, kemudian Nabi Isa membunuh Dajjal. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih tepat sekarang ini, doakan saudara kita yang sedang ada di sana. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, itu urusan panjenengan. Yakin ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi yang jelas sekarang ini mereka sedang apa? Berhadap-hadapan dengan kaum kufar, antara Zionis dengan, termasuk Syekh Utsman, seorang ulama Kuwait, ditanya, ya Syekh, bagaimana ini pendapat kita tentang Hamas? Ya, jangan ngomong Hamas apa gak Hamas. Sekarang kaum muslimin sudah perang kenyataannya di sana. Kenyataan di sana sekarang kaum muslimin sudah berhadapan langsung dengan siapa? Orang Yahudi. Yang ada itu kita doakan yang baik-baik supaya tidak digelincirkan Allah, semoga dikokohkan kakinya, semoga diberi hidayah, semoga tidak terpengaruh oleh Hizbullah dan Iran dan seterusnya. Kita doakan yang baik-baik. Nah, karena sudah terjadi negeri karena musuh sudah sudah tiba. Bukan waktunya kita untuk saling bertikai. Ya, harus kita kuatkan, kita doakan yang baik-baik. Jadi Taifah Mansurah yang dimaksud dalam hadis tadi adalah yang nanti ketika Dajjal turun bersama mereka. Ya, dan kita doakan yang baik-baik yang sudah ada ini. Ada lagi atau cukup? Cukup ya? Sampun. Nek insyaallah apa yang sudah beliau sampaikan luar biasa, ilmu yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Wafikum barakallahu. Para bapak, para ibu, para saudara yang dirahmati Allah, bahkan pengawasan takbir akbar yang sama dibenarkan oleh Ustaz Dr. dan Pak Musyam saking lamunan. Mungkin ada sangat manfaat kami perlu lanjutkan. Belum pertemuan kita kita kasih kalian kepada majelis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kiranya lakum bil mahsami billahi